Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Devi Putri dari Teras TV. Salam sejahtera buat semua tentunya. Terima kasih terus mendukung dan mensupport channel Teras TV. Pemirsa, Devi kali ini akan mengajak pemirsa melihat acara ritual tiban yang konon katanya sebuah tradisi minta hujan karena kemarau yang panjang. Ritual ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya, juga menarik minat wisatawan. Tapi sebelum kita melihat lebih dekat acara ritual tiban, tradisi meminta hujan di musim kemarau, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen channel ini agar terus berkembang. Ritual tiban atau tari tiban berasal dari kata dasar tibo, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dalam konteksnya dengan peristiwa tersebut, maka tiban di sini menunjuk kepada hujan yang jatuh dengan mendadak terjatuh dari langit, yang dalam percakapan sehari-hari disebut udan tiban. Udan sama dengan hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian tiban adalah sebuah permintaan permohonan kepada Yang Maha Kuasa, berharap untuk diturunkannya hujan. Ada makna dalam dibalik ritual tarian tiban, yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Bukanlah kekerasan yang ditonjolkan, melainkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam. Sejarah kemunculan tiban dimulai masa kerajaan Kediri. Berkuasa seorang raja yang otoriter, sang raja ingin disebut dewa. Demikian gambaran Raja Kediri yang menyebutnya Kertajaya. Sehingga rakyat menurut perintahnya bukan karena patuh, melainkan karena takut. Wilayah kerajaan Kediri termasuk Kademangan Ngimbang, yang sekarang Ngadiluih, mempunyai 4 kademangan, yaitu Kademangan Ngimbang, Megalamat, Jimbun, Ceker. Meskipun diperintah oleh sang raja yang otoriter, namun keadaan masyarakat makmur. Segala masalah diselesaikan secara gotong royong. Masyarakat yang lebih dahulu panen membagi kepada tetangga, tetapi sayang kepribadian yang demikian tidak dapat perhatian oleh rajanya. Bahkan Brahmana pun diminta untuk menyembah dan mendewakan dia. Matahari berputar, siang berganti malam, sedangkan malam dapat berganti siang, kata para Brahmana. Artinya keadaan di dunia tidak kekal adanya. Yang semula kaya dapat juga menjadi miskin. Yang gagah perkasa dapat menjadi lemah tak berdaya. Begitu pula gambaran kerajaan Kediri yang semula dalam keadaan makmur. Lumbung-lumbung desa penuh padi berangsur-angsur menipis, cenderung habis. Hal ini terjadi karena kemarau berlangsung sangat panjang. Para petani menganggur karena sawahnya tak dapat diolah. Sungai-sungai mengering. Musim kemarau seakan-akan tidak ada selesainya. Segala upaya sudah diusahakan untuk mendapatkan air, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengairan. Yang didapat hanya sebatas kebutuhan minum dan kebutuhan dapur. Kemarau yang berlangsung panjang tersebut merupakan kutukan kepada manusia atas ketidakpercayaan dan ketidaktakwaan terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Untuk itu para Demang bermusyawarah dengan para pini sepuh beberapa usul, saran dan pendapat untuk menebus kutukan tersebut. Rakyat Ngimbang dengan sisa hartanya sedikit diberikan untuk digunakan sebagai syarat pelaksanaan upacara adat. Bagi yang masih mempunyai padi dimohon memberikan seikat, dan bagi yang memiliki lembu membawa pecutnya sebagai lambang kekayaannya. Setelah semua siap, kemudian rakyat berkomunikasi dengan kekuatan supranatural, memohon pengampun kepada kekuatan yang lebih tinggi supranatural tersebut. Selanjutnya sebagai ritualnya, masyarakat menyiksa diri dan berjemur di panas terik. Sarana ini dirasa belum dapat berkomunikasi dengan kekuatan supernatural.
Maka penyiksaan diri tersebut lebih dipertajam dengan menggunakan pecut yang terbuat dari sodo aren atau lidi dari tumbuhan berbuah kolang-kaling. Pohonnya menghasilkan ijuk. Prosesi ritualnya di antara para peserta upacara tradisi ini saling mencambuk secara bergiliran. Sudah barang tentu dalam permainan ini banyak cucuran darah. Karena mengkusukannya, maka segala yang diderita tidak terasa. Dalam suasana religi inilah kemudian turun hujan yang tidak pada musimnya. Hujan yang semacam inilah yang disebut hujan tiban. Kegembiraan rakyat ngimbang beserta pini sepuh tidak dapat digambarkan. Bersyukurlah mereka atas rahmatnya. Demikian kejadian itu yang kemudian upacara tersebut dinamakan tiban dan diteruskan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Penyelenggaraannya dilaksanakan pada setiap musim kemarau dan diselenggarakan di tengah persawahan sewaktu sawah dalam keadaan kering. Tujuan penyelenggaraan upacara tiban dengan harapan turunnya hujan. Sampai saat ini upacara ini terus berlangsung meskipun telah beralih fungsi yang semula sebagai media religi berubah menjadi suatu permainan rakyat sekaligus sebagai tontonan. Sesuai perkembangan, prosesi upacaranya pun sekarang disesuaikan semacam pertandingan, ada kalah dan menangnya. Dan tempat penyelenggaraannya tidak di sawah lagi, bisa di panggung atau arena buatan semacam di alun-alun dan lainnya. Untuk waktu penyelenggaraannya oleh pemerintah Kabupaten Kediri ditentukan 1 suro. Karena kesenian tradisi tiban dikenalkan setahun sekali dalam rangka menyongsong Tahun Baru Jawa atau 1 suro. Tari tiban terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing dipimpin 1 orang wasit atau biasa disebut landang atau pelandang. Dalam ritual ini selalu diiringi dengan alunan musik layaknya gamelan lengkap yang terdiri dari kendang, kentongan, dan gambang laras. Peserta tiban hanya mengenakan celana dan tidak diizinkan mengenakan baju atas. Mereka memakai pecut sebagai alat pemukul yang dibuat dari ranting pohon aren. Dan yang menarik, mereka bisa membuat pecut yang akan dipakai sendiri untuk bertanding. Jumlah peserta dalam permainan tiban tidak tetap, sebab dilakukan secara berpasang-pasangan. Paling sedikit 2 orang, tetapi hal demikian tidak pernah terjadi. Biasanya puluhan orang yang datang, maka singkat atau lamanya permainan bergantung pada kecil atau besarnya jumlah peserta. Semua peserta adalah orang laki-laki dewasa, antara 20 hingga 40 tahun. Di samping itu masih ada seorang wasit yang memimpin jalannya permainan, dan 2 orang pelandang sebagai pembantunya. Ketiganya termasuk sebagai tetua tiban, maka usianya pun rata-rata lebih dari 40 tahun dan menguasai benar-benar seluk-beluk permainan tiban secara mendetail. Karenanya, kewibawaan mereka pun cukup besar. Hal ini diperlukan untuk memelihara sportivitas dalam permainan. Selain orang-orang yang tampil di depan layar tersebut, masih terdapat kelompok lain yang bekerja di belakang layar, yaitu penabuh gamelan. Biasanya 4 orang, seorang penggendang, seorang penggambang, dan 2 orang pemain tongtongan. Karena tiban pada hakikatnya permainan upacara minta hujan, yang erat hubungannya dengan dunia pertanian, maka pesertanya adalah petani. Dengan segala tradisi kepercayaan dan struktur kehidupan masyarakat yang komunal. Maka karakter yang menonjol pada permainan tiban ialah sifat-sifatnya yang loyal, guyup, rukun, toleran, dan sportif. Sifat komunal ini tidak saja dibawakan antara sesama warga atau desa saja, melainkan meluas antara warga desa yang satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai-sampai keluar melibatkan daerah yang lebih besar lagi, di antaranya daerah Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar, bertemu di satu arena permainan. Untuk tempat pelaksanaan tiban diperlukan adanya sebuah arena, dapat berupa tanah lapangan atau halaman, atau sebuah panggung terbuka. Pada awal mulanya memang digunakan tanah lapangan atau halaman yang luas. Untuk arenanya,
Cukup dengan ukuran 5 kali 5 meter persegi atau tepatnya sebuah lingkaran dengan radius 3 meter, selebihnya untuk penonton. Karena sifatnya yang komunal dan Tiban pada dasarnya bukan suatu tontonan, maka batas antara penonton dan pemain sebenarnya tidak ada. Karena dibuat sendiri oleh penonton yang berdiri atau berjongkok paling depan yang membentuk sebuah lingkaran. Kalau diperlukan sebuah panggung, maka panggung itu dibuat setinggi 1,25 meter dan ukuran luasnya 5 kali 5 meter persegi seperti tersebut di atas. Alat permainan yang pokok ialah cambuk atau istilah setempat pecut, terbuat dari sada aren. Bahan ini mudah didapat karena daerahnya memang kaya akan pohon aren atau enau ini. Proses pembuatannya seikat lidi aren terdiri atas kurang lebih 15 batang lidi yang terpilih menjadi satu. Di beberapa bagian diberikan suli, yaitu pengikat terbuat dari anyaman kulit pelepah aren itu sendiri atau dari kulit bambu yang teranyam halus. Untuk satu cambuk diperlukan 3 ikat yang dipilih lagi menjadi satu, sehingga mendapatkan sebuah cambuk yang kuat dan lentur. Dilengkungkan tidak akan patah dan dapat dilecutkan secepat kilat dengan mudah. Dari tengah sampai ujungnya dipasang simpul-simpul kecil dari potongan lidi, sehingga cambuk itu pada bagian ujung tampak seperti kawat uri. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, cambuk dicapkan oleh panitia. Tidak diizinkan pemain membawa cambuknya. Mengenai busana sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengikat. Terserah kepada selera masing-masing peserta. Tetapi badan bagian atas harus telanjang. Namun terdapat kelompok Tiban yang dalam upacara ritualnya semua mengenakan baju dan celana komprang berwarna hitam, dengan kain panjang batik yang dililitkan sebagai ikat pinggang sebagai simpulnya di muka dan kedua ujungnya menjulur ke bawah. Sebagai tutup kepala mereka mengenakan udeng ikat kepala, bukan destar blangkon. Kalau permainan dimulai maka mereka baru membuka bajunya masing-masing. Instrumen yang digunakan untuk mengiringi permainan Tiban berupa sebuah gambang, sebuah kendang besar dan sebuah tongtongan. Terkadang ada 2 jenis, yaitu besar dan kecil. Gambang adalah sejenis alat gamelan terbuat dari bahan kayu berupa bilahan sebanyak 18 buah, tersusun beruntun dari nada yang rendah sampai nada yang tinggi. Nada rendah ditandai dengan bilah tipis panjang, nada tinggi dengan bilah tebal pendek. Di antaranya terdapat nuansa-nuansa nada-nada yang tersusun berurutan, mulai yang rendah sebelah kiri atau bilah tipis panjang ke kanan semakin meninggi atau bilah semakin tebal memendek. Bilah-bilah tersebut tersusun berjajar bertopang pada kotak resonansi yang bentuknya memanjang sesuai dengan ukuran bilah-bilahnya. Sepasang alat penabuhnya terbuat dari bahan kayu atau tanduk, berbentuk bundar pipih bergaris tengah kurang lebih 6 cm. Pada pinggirnya dililitkan kain atau benang lawe. Akhirnya diberi bertangkai sepanjang kurang lebih 30 cm. Dalam permainan Tiban, peranan gambang membawakan sebaris lagu yang pendek yang selalu diulang-ulang. Dengan teknik pukulan yang improvisataris, peranan gendang memberikan jiwa pada gerakan-gerakan tertentu yang dibawakan oleh setiap pemain. Tetapi karena kendangnya semacam kendang gede atau yang biasa digunakan untuk mengiringi gending-gending gede di Jawa Tengah, maka suaranya tidak selantang kendang yang berukuran lebih kecil. Hal ini memang sengaja dibuat demikian karena iringan tetabuhan adalah sekunder. Perhatian penonton harus dipusatkan kepada permainan Tibannya, bukan pada iringannya. Suatu instrumen lagi ialah tongtongan, terbuat dari seruas bambu yang diberi garis lubang di satu sisinya. Ketika memainkannya, tongtongan dipukul secara ritmis dan tangan yang mahir mampu membuat suara lebih cukup bervariasi. Lebih lagi kalau menggunakan 2 tongtongan yang karena ukurannya berbeda mengeluarkan nada bunyi yang berbeda pula, maka variasi tersebut dapat diperkaya. Ketiga jenis instrumen yang sayup-sayup membawakan alunan musik yang sederhana.
Melatar belakangi permainan Tiban demikian itu ternyata mampu menimbulkan bermacam ragam perasaan yang menyatu. Sendu, gembira, dan ngeri tetapi sekaligus menarik. Saat berlaga, para pemain harus mengikuti peraturan yang dibuat. Misalnya, pemain harus bergantian mencambuk menggunakan lidi yang diambil dari pohon aren. Sasaran cambukan juga tidak sembarangan karena mereka dilarang mencambuk kaki dan kepala lawannya. Para pemain juga harus mengikuti bunyi gamelan yang mengiringi acara. Meski mengalami banyak luka cambukan, tapi para peserta seolah tidak merasakan sakit. Mereka tetap bergembira dan mengikuti acara hingga selesai. Di akhir laga, wasit meminta para pemain untuk berjabat tangan agar tidak ada dendam ataupun rasa permusuhan. Jika acara akan dimulai, maka iringan tetabuhan pun semakin berbunyi. Sementara itu, tampil 2 orang pelandang masing-masing menempati sisi yang berhadapan. Mereka memanggil jago masing-masing, sedang seorang lainnya membantu mencatat nama dan daerah tempat tinggal. Zaman dulu pencatatan demikian tidak dilakukan. Kedua jago tampil saling bersalaman dan wasit menyerahkan sebuah cambuk seorang. Tiap jago memilih sendiri sekian cambuk yang disiapkan. Kemudian dipertimbangkan berapa kali lecutan dilakukan berdasarkan kedudukan ranking, junior atau senior, serta kondisi fisik kedua jago masing-masing. Sekalipun sudah ada peraturan permainan yang sudah sama-sama diketahui, tetapi masih juga diperingkatkan oleh wasit bagian-bagian badan mana yang boleh dilecut, mana yang tidak. Sasaran lecut ialah punggung dan badan bagian depan di atas pusar. Daerah larangan ialah bagian pusar ke bawah dan kepala. Setelah dilakukan shoot, yaitu mengundi dengan mengadu jari untuk menentukan siapa yang melecut dulu, maka mulailah permainan. Paling menarik jika yang bertanding senior lawan senior yang masing-masing telah memiliki teknik menyerang dan bertahan yang sempurna, sehingga terkadang lama untuk menunggu kesempatan melecutkan cambuknya tepat mengenai sasaran. Tetapi di setiap lecutan yang jatuh kena atau tidak, pihak menyerang lalu meneriakkan "Jailah" sebagai isyarat pergantian giliran. Pihak penyerang kini menjadi pihak yang bertahan. Istilah "Jailah" tidak diketahui lagi apa artinya dan dari mana asalnya. Meskipun permainan Tiban dilihat dari lahirannya bersifat sadistis, namun tidak seorang pun dari peserta yang menampilkan diri sebagai seorang sadis penuh dendam amarah. Semua menampakkan wajah yang cerah, bersenyum sekalipun lecutan mengena menimbulkan rasa yang nyeri. Memang ada kalanya wajahnya bersungguh-sungguh, yaitu pihak penyerang, tetapi kesungguh-sungguhannya itu untuk konsentrasi pikiran, mencari sasaran dan saat yang tepat. Sebaliknya pihak lawannya siap menerima lecutan dengan senyum mengejek dan wiraga gaya gerakan yang menggoda. Tetapi begitu lecutan jatuh, begitu pula wajah yang bersungguh-sungguh berubah menjadi cerah. Sedang yang terkena lecutan, meskipun kena tepat, masih berjogetan, seolah-olah ingin menyatakan, "Aku tidak merasakan apa-apa." Dengan ulah demikian, kesan sadisme seolah-olah tertawarkan atau neutralis. Lebih lagi kalau kedua peladang yang sudah lanjut usia itu pun ikut berjogetan, mengikuti irama gamelan dengan gaya yang kocak, maka suasana menjadi lebih meriah. Demikian seterusnya sampai batas berapa lecutan yang ditentukan selesai. Maka jago-jago yang habis bertarung saling bersalaman lagi dan mundur digantikan oleh pasangan yang lain berikutnya. Dan permainan berulang lagi. Setiap akhir penampilan, kedua pelandang dan wasit secara bersama mengadakan penilaian untuk menentukan siapa pemenangnya. Mereka yang lebih banyak terkena lecutan yang tampak jelas dari bekas-bekasnya dinyatakan kalah. Namun pernyataan kalah menang ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat lomba. Tiban adalah permainan, bahkan permainan yang mengarah kepada upacara ritual. Jadi tidak dilombakan untuk memperebutkan hadiah misalnya. Landasan prinsipnya ialah rasa kebanggaan. Kebanggaan karena menjadi tumbal demi kesejahteraan bersama. Boleh dikatakan semacam kebanggaan seorang martir. Saat ini zaman semakin maju dan banyak mengubah struktur kehidupan di segala bidang. Selera manusia berubah.
kebutuhan manusia pun dengan sendirinya ikut berubah juga. Ilmu pengetahuan dan menyingkirkan kepercayaan yang dianggap tak termunalar atau irasional. Namun demikian, upacara ala Tiban Minta Hujan tetap dipelihara kaum petani di pedesaan di daerah Tulungagung, Trenggalek, Kediri, dan Blitar. Hanya untuk tidak ketinggalan zaman, kelompok-kelompok Tiban sekarang sering bermain untuk mengisi acara-acara tertentu, misalnya untuk suguhan tamu negara, untuk pariwisata, peringatan hari-hari nasional, dan upacara lainnya. Jelasnya, di samping peranannya yang lama sebagai inti upacara Minta Hujan yang sudah klasik itu, masih berperan lagi sebagai sarana hiburan. Dalam hal ini, Tiban benar-benar berfungsi sebagai permainan yang sesungguhnya dalam arti kata yang murni. Pemirsa, sangat menghibur sekali bukan? Sampai di sini dulu ya, Devi Putri menemani Anda. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Dukung terus Teras TV Channel agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat wisata lainnya di Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.